Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita semua bisa hadir di rumah Allah untuk bermajlis ilmu. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curahkan kepada Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kelak kita semua insyaallah mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita akan membahas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan mimpi. Berkaitan dengan mimpi. Saya kira yang hadir di sini pasti pernah mimpi. Bahkan mungkin ada di antara kita yang mimpinya bersambung. Lanjut yang kemarin. To be continue. Iya. Dan Islam memberikan porsi yang sangat penting, ya, sangat tinggi berkaitan dengan mimpi. Mengapa? Karena wahyu Allah juga turunnya lewat mimpi. Salah satu cara menurunkan wahyu melalui jalur mimpi. Dan dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, sebagai umat Islam, seringkali kebaikan itu diawali lewat mimpi, sekaligus keburukan juga kadang diawali lewat mimpi. Maka tidak heran jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan saran-saran, sunnah-sunnah dan adab ketika orang mengalami mimpi. Nah, namun sebelum masuk ke sunnah-sunnah itu, kami ingin berikan 2 poin pengantar. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa an-nubuwah, kenabian, nubuwah itu kenabian, memiliki 46 cabang dan seluruhnya terputus dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali 1 yang disisakan untuk umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Apa yang 1 itu, Ustaz? Mimpi. Mimpi yang baik. Lalu apa tafsiran dari maksud Nabi kalau rupanya kenabian itu punya 46 cabang, kemudian galuh-galuhnya telah terputus kecuali dengan yang mimpi yang tersisa? Salah satu tafsirnya, ada beberapa versi tafsir, bahwa dulu untuk mengetahui
keghaiban masa depan, yani untuk kita mengetahui apa yang terjadi di masa depan, Nabi membutuhkan wahyu, membutuhkan akan terjadi nanti Persia akan takluk di tangan Islam, nanti pakaian Raja Kisra akan dipakai oleh Suraqah bin Malik, oh nanti Yaman juga akan tunduk, oh nanti Romawi akan hancur dan sebagainya. Itu prediksi, kalau bahasa kita prediksi, tetapi bahasa keagamaan kita itu namanya nubuat, yakni informasi masa depan yang diberitahukan Allah melalui jalur kenabian. Nah, saat ini setelah Nabi Muhammad meninggal, satu-satunya cara untuk mengetahui masa depan yang diberikan untuk kita adalah jalur mimpi. Itu yang dimaksud, yang tersisa tinggal satu itu, Pak. Datang seorang laki-laki nak ngelamar anak gadis kita, tampilannya sempurna, ganteng, bajunya bagus, punya gawean mantap, tetap gaji cukup. Hitungan manusianya sudah nggak ada alasan nak ditolak. Tetapi hati ini ragu, ini lanang akan sayang tidak dengan anak gadis kita, atau malah membawa malapetaka dalam keluarga. Akhirnya Bapak Ibu ragu, minta petunjuk kepada Allah, sholat istikharah. Ketika sholat istikharah dijawab oleh Allah melalui mimpi salah satunya. Mimpinya apa misalnya? Oh, rupanya laki-laki tadi digambarkan seekor kuda yang datang ke rumah. Oh, layaknya, jadi ketika Bapak sholat, ya Allah, ini orang yang ngelamar anakku, apakah dia ini bawa kebaikan atau tidak? Mohon petunjukmu ya Allah. Tidur. Begitu tidur, datang seekor kuda dalam tidur kita. Nah, apa makna kuda dalam mimpi itu? Para ahli tafsir mengatakan, jika seseorang digambarkan dengan seekor kuda, itu artinya akan membawa kebaikan, akan membawa maslahat. Hal ini didasari oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al-khail ma'qudun fi nawasiha al-khair ila yaumil qiyamah. Bahwasanya kuda itu selalu telah diakad oleh Allah untuk selalu membawa kebaikan berupa pahala dan harta rampasan perang. Dalam konteks nanti di akhir zaman, ya kuda itu selalu membawa kebaikan, Pak. Apalagi nanti di akhir zaman ketika perang itu tidak lagi menggunakan alat alutsista yang canggih, akan kembali lagi menggunakan kuda, dan saat itu kita akan merasakan kebaikannya. Makanya dalam Islam juga olahraga yang sangat dianjurkan adalah berkuda. Kalau Bapak Ibu dimimpikan demikian, bismillah, terima lamaran tadi. Kenapa? Insya Allah anak ini, lanang ini akan membawa kebaikan di masa depan. Begitulah yang dimaksud Nabi, bahwasanya mimpi itu salah satu cara untuk memberitahukan hamba Allah terkait masa depan. Yang kedua, atau sebelum yang kedua, bahwa para ulama membagi mimpi itu menjadi 3. Ada mimpi baik, namanya ru'yatun salihah. Yang kedua, ada mimpi buruk, namanya ru'yatun syaitaniyah. Yang ketiga, mimpi yang dak kate maknanya, dak kate artinya, bunga tidur dalam tidur kita. Disebut di dalam Al-Quran dengan istilah adghathul ahlam. Al-Quran mengistilahkannya adghathul ahlam. Bagaimana Ustaz cara membedakan ini mimpi yang ada maknanya, baik maknanya baik atau buruk, dengan mimpi yang
ndak kate maknanya, ndak ada artinya. Gampang cara membedakannya. Kalau bapak sebangun tidur bisa menceritakannya dengan runut, itu berarti mimpi ada maknanya, ada pesan dari Allah yang ingin disampaikan. Berunut mimpinya. Ketika ditanya, mak mana mimpinya? Jadi cak ini Ustaz, awalnya aku tuh begini, kemudian ketemu orang ini, nah dia tuh ngomongnya cak ini, jelasnya mimpinya. Tetapi kalau mimpinya berantakan, bahkan tokoh-tokoh yang dalam mimpi itu fiktif galau, ketika ditanya mak mana mimpinya, bingung Ustaz, nggak tahu mulainya dari mana, berakhirnya mak mana. Kadang tidak nyambung ceritanya. Tahu-tahu Pak SBY jadi marbot di Ar-Rahmah sini, tidak nyambung. Maksonian mimpinya. Apa itu? Nggak ada artinya, itu cuma bunga tidur saja. Nah ini kurang lebih sebagai pengantar di awal. Nah sekarang sekarang kita akan coba lebih spesifik lagi masuk kepada sunnah Nabi jika mimpi baik. Jika mimpinya mimpi baik, apa yang harus kita amalkan? Insya Allah di pertemuan berikutnya jika mimpi buruk. Kalau mimpi baik Bapak Ibu, yang pertama kali begitu Bapak Ibu bangun, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala sembari membaca alhamdulillah. Begitu bangun, oh ya Allah alhamdulillah. Kalau mimpinya mimpi baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallah." Jika salah satu di antara kalian melihat mimpi yang disenanginya, maka sesungguhnya itu dari Allah. Falyahmadillaha 'alaiha, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Seraya berkata alhamdulillah. Yang kedua, sunnahnya al-farah wal istibsyar biha. Apa itu? Bawaannya senang. Kalau Bapak mimpi baik, bawaannya senang, hari-harinya senang, gembira, optimis. Biar tidak ngambang, aku sedikit cerita pengalaman Pak. Dulu ketika di Mesir, kami pernah mimpi Pak, sedang naik kapal laut. Kemudian kami mancing ikan. Begitu mancing ikan Pak, baru ngelempar, tarik dapat. Lempar lagi, tarik. Pokoknya tidak berhenti-berhenti dapat ikan. Nah, sampai penuh. Senangnya bukan main itu Pak. Di mimpi tadi. Akhirnya bangun tidur, aku buka buku tafsir mimpi. Kita alhamdulillah, kita ulama-ulama kita itu juga menuliskan tentang tafsir mimpi. Salah satu buku yang paling masyhur ditulis di abad kedua itu karya Imam Ibnu Sirin dengan judul Tafsir Ahlam, tafsir mimpi. Berarti kitab itu sudah 1200 tahun. Alhamdulillah kami punya kitab itu. Saya baca, katanya kalau mimpi mancing ikan dan dapat banyak, tandanya bakal dapat rezeki besar. Itu Pak, sejak mimpi itu Pak, bawaan aku senyum. Ya karena sesuai sunnah Nabi tadi, harus bawaannya seneng. Nunggu-nunggu apalah rezeki besar ini. Jingwa HP kate yang bedetum. Apa kiriman dari wong tua misalnya kan, dulu namanya mahasiswa Pak. Duit ngepres terus. KT sehari, KT WA, KT sinyal-sinyal, tanda-tanda bakal dapat rezeki
besar. Kurang lebih setelah 3 hari dari itu, aku sedang duduk-duduk menanti waktu sholat di Masjid Azhar. Tahu-tahu ada yang nepuk aku dari belakang, mahasiswa juga. Akhi katanya. Oh iya, kenapa? Iya, aku nih kemarin dititipi wong 3 amplop sama wong muhsinin katanya. Jadi di Mesir itu kalau orang yang dermawan diistilahkannya muhsinin. Dan itu banyak sekali di Mesir itu, Pak. Sayang mereka dengan mahasiswa-mahasiswa asing itu. Berlomba-lomba ngenjuk bantuan. Nah, aku ini dinjuk 3 amplop. Aku ngembek sikoknya kunjuk teman sekamar aku, nah sikoknya aku bingung nak ngenjuk siapa. Aku cari-cari, antum lagi di sini. Untuk antum be. Oh ya Allah, inilah mimpi aku kemarin tuh. Langsung keterima, Pak. Nggak tanya lagi. Langsung keterima. Nggak lama aku buka. Oh ya Allah, besar pula. Ya kalau untuk kelasan mahasiswa, alhamdulillah lah Pak, pacak beli HP baru, pacak beli baju baru, pacak beli kitab. Nah itu kalau mimpinya mancing ikan dapat terus. Tapi kalau bapak gawenya tiap hari mancing, caknya di sini ada yang tukang mancing caknya Pak. Iya. Terus mimpi terus tiap malam mancing, itu bukan mimpi dapat rezeki Pak, memang hobinya mancing. Terpikir besok nak berangkat itu. Iya. Ada tangga kami itu gawenya tiap hari mancing terus. Pagi, siang, sore, pagi, siang mancing terus. Jadi kalau cak dia mimpi mancing, kata maknanya itu Pak. Bawaan pikiran itu. Baik. Jadi sunnah yang kedua, kalau Bapak Ibu mimpi dan menggembirakan, maka itu artinya sunnahnya untuk bergembira. Nah, bawaannya senang, optimis, Allah akan menurunkan rezeki dan sebagainya. Yang ketiga, sunnahnya jangan menceritakan mimpi baik itu kecuali kepada orang yang sayang dengan kita. Kalau orang kita sudah tahu memang tidak suka dengan kita, jangan tambah sesek dadanya. Tambah nyesek baik dia. Apalagi sama saingan kita. Ya, jangan. Nanti akan timbul iri hati. Kata Rasulullah, fa in ra'a ru'yan hasanah. Jika ia mimpi-mimpi yang baik, falyubshir, maka bergembiralah. Wala yukhbir biha illa man yuhib. Dan tidak menceritakan mimpi itu kecuali kepada orang yang dia sayang atau yang sayang dengan dia. Ya, jadi kalau mimpi yang baik jangan. Tapi kalau ceritanya sama wong tua, enggak apa-apa. Sama gurunya, enggak apa-apa. Sama istrinya, enggak apa-apa. Biar didoakan. Didoakan. Dulu saya ketika dapat beasiswa ke Mesir itu Pak, seleksinya 1 tahun Pak, bolak-balik Jakarta. Dulu ketat nian, kalau sekarang alhamdulillah ke Mesir itu mudah. Dulu di zaman kami tahun 2000-an awal, pesertanya se-Indonesia sampai 3.000-an, yang diterima cuma 26. Setelah 1 tahun seleksi bolak-balik, tinggal nunggu pengumuman. Seminggu sebelum pengumuman, ibu kami, mak kami mimpi. Kami waktu itu beda rumah, kami tinggal masih di pondok, beliau di rumah. Wah, ditelepon kami, dikasih tahu, nah semalam mama mimpi apa Ma? Kamu digotong-gotong nah sama orang kampung nah. Pakai apa namanya itu Pak? Bukan banduso mati itu mati. Pakai apa? Tandu. Iya. Jangan banduso pula innalillahi itu. Keranjang bukan. Tandu mana? Cak wong cak raja-raja lama lah. Ay kataku lulus ini mah kalau cak itu. Lulus berarti kami nih. Belum pengumuman itu Pak. Iya nih lulus alhamdulillah.
Alhamdulillah mimpi. Nah, yang ketiga, yang keempat, kalau mimpi baik, kemudian Bapak mencari tafsirnya, nah nanti yang sudah pernah buka-buka buku-buku tafsir mimpi akan didapatkan satu mimpi itu terkadang tafsirnya pacak jadi 10, Pak. Bisa bagus, bisa buruk, bisa macam-macam jenis tafsirannya. Nah, kalau Bapak merasakan mimpi itu baik, nyeneng kemudian baca tafsirannya beragam A, B, C, D, sunnahnya untuk mengambil tafsiran yang terbaik. Jadi, ini, aku yang ini baiklah. Ya Allah, semoga yang ini. Seperti dapat ikan itu, Pak. Orang yang mimpi mendapatkan ikan banyak, itu salah satunya dapat rezeki besar, atau salah satu tafsirannya, kalau dia mendapatkan ikan, apalagi dia sampai mencium bau ikan, itu tandanya dia akan mendapatkan info tentang aib seseorang yang selama ini tertutup. Jadi mungkin ada aib yang sangat memalukan, tersembunyi, rapat, nggak ada yang tahu. Tahu-tahu kita dimimpikan mendapatkan ikan yang banyak dan sebagainya. Bisa jadi tafsiran itu maknanya adalah Bapak siap-siap akan mendengarkan suatu berita itu aib yang selama ini tertutup. Itu diambil dari aroma amisnya ikan. Apalagi sampai mimpi itu betul-betul mencium bau amis misalnya. Ikan banyak kemudian bau amis. Nah, saya ketika baca tafsir kan tafsirannya cak itu, Pak, ada yang dengar aib. Ya sudah, sesuai dengan sunnah Nabi, aku milih yang dapat rezeki besar. Dan alhamdulillah Allah kabulkan itu. Nah, ibu-ibu, kalau mimpinya ada A, B, C, D, pilih tafsiran yang terbaik. Itulah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika mimpinya mimpi baik. 4 sunnahnya: mengucapkan hamdalah, kemudian bergembira dalam menyambutnya, optimisme, semangat. Yang ketiga, tidak bercerita kecuali kepada orang yang dia sayang atau yang menyayangi dia. Dan yang keempat adalah menafsirkan dengan tafsiran yang terbaik. Dengan tafsiran yang terbaik. Baik, jamaah sekalian, kami tambahkan beberapa poin seputar mimpi ini. Apa itu? Yang pertama, kalau Bapak Ibu ingin menafsirkan mimpi, jangan sembarangan berkonsultasi. Kata Rasulullah, la taqussar ru'ya illa ala alimin aw nasihin. Jangan kamu ceritakan mimpimu kecuali kepada orang yang alim, yang berilmu, orang yang senang menasihati, yang senang kebaikan. Jangan asal cerita. Dulu saya punya cerita di masa-masa kecil dulu, entah benar entah tidak, kawan mimpi bertanya sama tukang togel. Laju mimpinya diartikan togel. Mimpi apa kata kami kan? Aku ingat namanya Kang Seni. Mungkin kalau dia ngeliat video ini ketawa dia. Dia mimpi dikejar ular. Ular itu ngejar dia. Begitu sudah jatuh kemudian ingin dipatok sama ular tadi, dia ngelawan, digebuknya ular tadi sampai ngelilit-lilit istilahnya. Bangun dia. Bukannya datang ke ustadz, malah nanya ke kawannya bandar togel. Kata kawannya, itu nomor togel, pasang malam ini, metu pasti. Mak mano katanya, itu ular ketika lagi ngejar kamu tadi, itu angka siko itu. Begitu ular itu nak matok, angka 2. Kamu gebuk ular tadi, dia melilit-lilit, angka 3. Pasanglah nomor siko 2, 3. Ini kalau tafsirnya ke tukang togel. Kalau arahan Nabi, tafsirkanlah
ke ulama. Kenapa? Karena anjuran dalam menafsirkan mimpi tidak keluar dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Seperti tadi kuda. Apa tafsiran kuda? Oh, kita dapatkan ada hadis yang berkaitan dengan kuda yang menyatakan kuda itu selalu membawa kebaikan. Oh, berarti baik. Jadi kalau orang yang tidak ngerti Quran, tidak pernah ngaji, jangan ditanya. Mungkin Bapak tahu kisahnya Nabi Yusuf. Quran yang hampir sebagian besarnya satu surat itu isinya mimpi galau itu, Pak. Mimpi ketika ada 7 ekor sapi gemuk, kemudian disusul ada 7 ekor sapi kurus, ya. Kemudian rajanya yang bermimpi itu menanya ke sana ke sini, tidak mendapatkan jawaban yang puas. Akhirnya bertanyalah kepada Nabi Yusuf yang saat itu sudah dipenjara. Ketika ditanya apa tafsirannya, 7 sapi yang gemuk itu, wahai raja, menunjukkan bahwa negeri ini akan mengalami swasembada pangan. Kita akan berlimpah rezekinya, panennya akan panen besar. Selama 7 tahun sejumlah sapi tadi. Tetapi setelah 7 tahun ada 7 sapi kurus tadi, itu menandakan akan terjadi paceklik selama 7 tahun. Gagal panen. Jadi mak mano? Kata beliau, ketika kita mengalami panen besar, jangan dihabiskan semuanya, melainkan kita konsumsi sebagian dan sebagian kita timbun, kita simpan untuk menghadapi 7 tahun paceklik. Lihat itu Pak, jalur mimpi satu negara terselamatkan. Ya. Kemudian jangan sembarang nanya kepada ulama yang nasih, yang betul-betul tulus. Ada juga kaget Pak, ada yang jual mimpi saat-saat pilkada sama pemilu, banyak Pak. Kaget, Ustaz, aku ini milih siapa? Aku mimpi Rasulullah tadi malam. Kita diperintahkan nyoblos nomor siko. Nah, jual mimpi itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau mau tafsir mimpi, tanyakanlah kepada orang yang alim, yang berilmu. Yang kedua, jangan terburu-buru menafsirkan. Kalau Bapak Ibu mimpi, jangan langsung. Coba tunggu beberapa hari. Biasanya kalau itu mimpi betul-betul ada maknanya, akan berulang. 1 tahun yang lalu saya didatangin anak masih kuliah di Unsri sini. Ustadz, aku nak bercerita mimpi aku 3 kali berulang-ulang. Apa mimpi kamu? Aku jengok bapak aku Ustadz, almarhum, di penjara Ustadz. Dalam mimpi di penjara, di ruang sempit, berteriak-teriak, nah tolong bapak, nah tolong bapak, nah. Bapak kenapa di penjara? Nah, bapak belum bayar utang, nah. Utang sama siapa? Disebut namanya dalam mimpi itu. Si fulan Pak, kata bapaknya. Itu nak namanya. Pertama dia cuek. Namun karena mimpi itu berulang sampai 3 kali dengan mimpi yang sama, dia bertanya dengan kami, Ustaz, apa dia arti mimpi aku? Tidak perlu ditafsirkan, jelas. Mbak kamu punya utang belum dibayar. Apalagi yang tidak ditafsirkan. Jadi gimana? Sekarang datangi emak, ibunya masih sehat, tanyakan nama yang disebut tadi, ibunya kenal enggak? Tidak lama dia ketemu ibunya, ceritakan mimpi tadi. Ionia, nama yang disebut itu rupanya kawan bapaknya di kantor. Kata maknya, lah pensiun itu nak lama. Dicari, ketemu. Ketika ditemu, diceritakan mimpi tadi. Rupanya orang tadi yang pensiun itu lupa juga kalau almarhum ini punya utang sama dia. Saking lamanya, mungkin masa-masa muda dulu kan. Akhirnya mereka sepakat. Jadi berapa Pak? Ya jadilah ini Pak ya, seikhlasnya Pak ya. Yang penting ada tanda kita ini sudah lunas. Sudah. Alhamdulillah sejak itu tidak mimpi lagi. Nah artinya kalau Bapak Ibu mimpi sesuatu, jangan buru-buru ditafsirkan. Coba ditunggu dulu beberapa hari sampai dirasa mimpi itu cukup, meyakinkan, sudah ditafsirkan. Yang ketiga,
alla yakdzib fi ru'yah. Jangan sekali-kali bohong dengan mimpi, nambah-nambahi mimpi, ngaku-ngaku mimpi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afral fira an yara ar-rajulu 'ainuhu fil manami ma lam tara." Di antara kedustaan yang paling dusta adalah orang yang tidak melihat sesuatu dalam mimpi, ngakunya melihat sesuatu dalam mimpinya. Ya, tadi ngaku-ngaku mimpi biar dicoblos macam-macam, ada jualan mimpi. Ya. Atau bahkan naudzubillah ada mertua yang pengen anaknya cerai dengan menantunya, alasannya datangin anaknya, nak kamu nggak usah lama-lama sama dia, nak gugat benak, kenapa mak? Mak lah mimpi nak 3 kali kamu itu ribut pembunuhan sama dia. Bohong padahal hanya karena tidak senang sama. Ada Pak, naudzubillah min dzalik. Sehingga Nabi tahu betul, tutup sama Nabi pintu bohong di mimpi ini dengan berkata, inna afral fira, kedustaan yang paling dusta adalah orang yang melihat dalam mimpinya apa yang tidak dia lihat. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hendaknya tafsir mimpi itu tidak menyalahi Quran dan Sunnah. Ya, kalau Bapak dengar dari tafsiran orang, makanya kalau nafsirkan mimpi jangan merujuk ke buku primbon. Iya, ada buku primbon, tafsir Jawa, tafsir. Jangan. Tanya ke ulama yang tafsirannya insya Allah. Kalau di Timur Tengah itu ada acara itu Pak, acara online di televisi, ulama duduk menafsirkan mimpi yang nelpon. Masya Allah, saya ikuti itu beberapa tayangannya, memang betul-betul orang alim sekali, sehingga sampai orang itu belum bercerita dalam mimpinya. Sampai saya pernah lihat salah satu episodenya, beliau berkata, mohon maaf ibu berzina ya. Diam dia Pak dalam teleponnya itu. Memang kenapa katanya? Jujur dulu, ibu zina enggak? Iya aku berzina. Sudah, aku tahu. Dari mimpinya itu dia bisa membaca kalau beliau ini yang nelpon ini pezina. Masya Allah. Itu salah satu basirah ya, mata hati yang dibuka oleh Allah bisa menafsirkan mimpi. Nah, Bapak Ibu silakan, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Silakan ditanya, tapi nanya jangan tafsir mimpi. Aku tidak bisa nafsirkannya. Silakan Ibu, boleh. Silakan. Iya. Ustadz, jika mimpi buruk itu apa? Misal salah satunya gigi rontok. Itu salah satu tafsirannya ada. Pernah mungkin Pak ya, yang tidur kemudian gigi ya. Itu salah satu tafsirannya, akan ada kerabatnya yang meninggal dunia atau apakah mimpi yang semacam itu bisa kita hindari tidak terjadi di alam nyata? Jawabannya 2 minggu lagi insya Allah. Hadirilah acara pengajian kita 2 minggu lagi tentang sunnah Nabi kalau mimpi buruk biar tidak terjadi di alam nyata. Kalau aku jawab sekarang, sepi kayak 2 minggu lagi. Maaf ya, insya Allah kita tunda biar makin penasaran. Tapi jawabannya bisa. Insya Allah bisa terhindar dari mimpi buruk itu. Makanya salah satu mimpi buruk itu dimimpikan buruk, biasanya Allah sayang dengan kita agar kita mengantisipasinya. Dan Nabi memberikan 7 amalannya Pak, banyak, makanya insya Allah 2 minggu lagi insya Allah. Kalau Allah kasih umur panjang, saya jelaskan. Mimpi dipatok ular, mimpi diterkam oleh macan, singa,
Itu semua mimpi-mimpi buruk yang punya arti yang cukup tidak baik ya. Ya. Dan lain sebagainya. Cukup Pak ya? InsyaAllah semoga mimpinya nanti malam baik galau. Ada nggak Ustaz amalan biar mimpi baik? Nggak kate Pak, itu rezeki dari Allah nian itu. Ya, semoga dikasih mimpi yang baik-baik insyaallah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.